Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN, saya Nurul Wahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Bisnis dan Pemasaran Universitas Negeri Malang. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Pungging, Mojokerto. Pada kesempatan ini pula, 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 11 KD 3.4 menganalisis konsep desain contoh kemasan produk dengan model pembelajaran problem based learning. Guru yang hebat adalah guru yang dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, lagi menjelang siang ini, semoga kita semua tetap sehat. Kalian juga tetap semangat mengikuti pembelajarannya Bu Nurul, yaitu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Danton memimpin. Sama-sama. Sepertinya kalian hari ini ceria, makanya kita harus cat semangat. Semangat pagi! Oke, masih tetap segar. Saya absen dulu ya. Afifah Dea Ayu. Hadirnya yang keras. Afifani. Amalia Dwi, Silvira, Vidi Pratama, Yenita Dwi. Ya, nihil ya hari ini, pinter sekali kan. Sebelum kita mulai kepada materi kita yang baru, ya. Kemarin kita mempelajari materi haki. Nah, kemarin masih ingat kan? Masih. Mempelajari materi haki, yaitu kita membuat alur permohonan haki, pembuatan haki. Oke. Sekarang ini kita akan menginjak pada materi yang baru, yaitu di KD yang baru, yaitu desain kemasan produk. Nah, adakah di antara kalian yang pernah mengamati desain produk yang pernah kalian beli? Oke? Apa misalnya? Maison. Oke, Maison. Tahu ya Maison? Oke. Kenapa Maison? Oke. Kompetensi dasar kita pada pertemuan ini adalah menganalisis konsep desain atau contoh kemasan produk. Nah, indikatornya nanti yang kita pelajari memahami konsep, tujuan desain dan kemasan, menerapkan jenis dan bentuk desain, kemudian menganalisis konsep desain atau contoh kemasan produk. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui pengamatan video tentang konsep desain kemasan produk, kalian nanti dapat mendeskripsikan pemahaman tentang desain kemasan produk dengan cermat. Yang pertama, yang kedua, kalian nanti akan dapat membuat desain produk dan kemasan, peserta didik dapat memahami tujuan desain dan kemasan produk. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan jenis bentuk kemasan produk dan nanti akhirnya dapat menganalisis
kemasan produk. Nah, itu ya tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Oke, kita menuju kepada materi sekarang. Desain produk itu merupakan desain industri atau desain produk biasa disebut juga dengan desain kemasan, yaitu sebuah ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Oke. Bagian dari desain ada dua macam. Desain yang benar-benar baru, yang tidak pernah ada di pasaran, desain yang benar-benar baru. Yang kedua, desain atau modifikasi produk, jadi sudah ada dan dimodifikasi. Oke ya. Kemudian tujuan desain produk sebagai identitas. Sebagai identitas. Jadi kalau kita ambil produk, contohnya saja ini, ya. Oke, saya contohkan. Nah, ini desainnya menarik ya. Desainnya menarik ya ini ya. Oke. Biasanya desain seperti ini ada kalau kita beli kopi di kafe. Ya, seperti ini. Kalau mau di take away, bawa pulang. Nah, seperti ini. Nah, dari warna, kemudian nanti ada penjelasan juga. Dari warna, kemudian dari bentuk, ini kan menarik. Jadi ketika orang melihat warna, oh ini namanya apa? Oh kopi brewok. Orang langsung lihat, oh warnanya coklat, desainnya seperti batik, oh itu kopi brewok. Nah, jadi merupakan identitas, ciri khas, gitu ya. Desain itu seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, nilai jual itu yang perlu kita garis bawahi. Mendesain produk tidak hanya bagus, tidak hanya menarik, tetapi juga menarik pembeli yang nantinya akan dapat menghasilkan penjualan yang tinggi. Oh, desainnya bagus, menarik, jadi pengen beli. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian menghasilkan produk yang tren pada masanya. Nah, sekarang itu kalau orang membuat produk itu kan kadang disesuaikan dengan masa, disesuaikan dengan trennya. Nah, sekarang itu kan trennya kekinian, apa-apa dipakai selfie, sedikit-sedikit tiktokan. Nah, mainan yang dulu sudah sangat lama sekali pernah tren pada masanya, pada waktu saya kecil dulu, sekarang tren lagi. Namanya sekarang sudah berubah. Namanya adalah lato-lato. Itu fenomena yang lama sekarang menjadi tren lagi di masa sekarang. Nah, sama seperti itu juga. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Mana tadi teman-teman? Nah, berikutnya, untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam menggunakan bahan baku dan biaya lain tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Nah, jadi mendesain produk itu juga harus disesuaikan dengan biaya. Nanti produknya yang dimakan atau produk yang diwadahi itu murah, yang mahal wadahnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi harus disesuaikan dengan harga juga. Karena biaya untuk membuat kemasan itu nanti akan dibebankan kepada semua produk ini, dibebankan kepada harga jualnya. Gitu ya. Kemasan kaleng. Ya. Kemasan kaleng, ketika yang di dalamnya itu bahan yang lunak atau yang di dalamnya adalah bahan yang mudah sekali remuk, ketika dibungkus dengan kemasan yang seperti ini, maka dia akan aman. Ya. Walaupun ini tertumpuk, walaupun ini ibaratnya agak tertekan, tapi yang di dalamnya masih tetap aman. Dengan membawa Starbucks,
selfie. Nah, belinya cuma satu, tapi selfie-nya 60 kali. Wah, gitu ya. Nah, kemudian dipakai selama 1 tahun dari Starbucks. Jangan lupa juga ganti baju. Nah, belinya cuma satu, ganti bajunya berkali-kali. Karena apa? Karena memang Starbucks itu merupakan ikon minuman atau kopi yang memang stratanya tingkat atas. Ini di dalamnya isinya bukanlah udara yang biasa. Isinya bukanlah oksigen di dalam ini, tapi isinya di sini adalah nitrogen. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau diisi oksigen nanti masih tetap bisa melempem. Apa itu melempem? Ayem. Masih tetap bisa berjamur. Masih tetap bisa rusak sebelum masa expired date-nya habis. Oke. Yang pernah ke Bali pasti pernah ke toko Krishna. Oke, ini ada tulisannya? Ya. Toko-toko di Bali tidak hanya Krishna, tapi juga yang lain juga, itu sudah sejak beberapa tahun terakhir ini tidak menggunakan kemasan kantong plastik kresek gitu ya. Itu tidak menggunakan itu. Tetapi menggunakan tote bag semacam ini. Walaupun ini harganya sedikit mahal dan dibebankan kepada konsumen, tetapi konsumen lebih suka dengan kemasan yang seperti ini. Kenapa? Karena bisa digunakan kembali dan tidak menggunakan kresek tadi, otomatis juga melindungi lingkungan kita dari pencemaran lingkungan. Karena kalian tahu kemasan plastik, terutama kresek ya, plastik, kantong plastik yang banyak sekali digunakan di masyarakat, kantong plastik itu tidak bisa terurai. Ya. Oke. Jenis kemasan produk, yang pertama ada kemasan kertas. Kemasan kertas. Nah, seperti ini, ya. Ini kan ada kertasnya. Nah, ini kan ada kertasnya, kertas kartonnya. Kemudian yang tadi dalam bentuk kotak itu juga kertas, gitu ya. Nah, kemudian ada kemasan gelas. Nah, kebetulan juga ini juga kemasan gelas. Nah, ada gelasnya. Gelasnya terbuat dari apa? Juga ini disesuaikan dengan apa yang ada di dalamnya. Haruskah ini dingin? Apakah isinya panas atau dingin? Nah, itu disesuaikan, ya. Tugas kelompok. Sebelum saya bagi kelompoknya, perhatikan contoh-contoh produk yang ada pada gambar di bawah ini. Ini hanya contoh. Nah, kalian sudah Bu Nurul tugaskan untuk membawa kemasan produk, gitu ya. Analisalah kemasan produk yang ada pada kelompok kalian masing-masing. Informasi apa saja yang terdapat dalam label kemasan, serta mengapa perusahaan yang memproduksi membuat desain kemasan seperti yang terlihat. Jadi kenapa membuat kemasan seperti itu? Pasti ada alasannya. Nah, alasan itu yang kalian cari. Oke? Saya bagi kelompok untuk kalian. Satu kelompoknya 5 atau 6 orang, 11 sampai 15 dan 16 sampai 20. Oke. Sekarang silahkan kalian berpindah sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi dalam kemasan itu silakan kalian pilih 1 atau 2 saja, karena tidak mungkin nanti sebanyak itu kalian analisis semua, ya. Kalian analisa apa, informasi apa yang ada pada label kemasannya. Pilih salah satu atau 2 produk, yang mana? Pilih salah satu atau 2 produk. Nah,
Oke, bisa. Oke, boleh. Jadi, apa saja informasi dalam kemasan itu? Nanti dituliskan di situ. Oke. Sudah menentukan pilihan yang mana? Oke. Sudah menentukan pilihan yang mana? Oke. Boleh. Jadi informasi apa yang terdapat di situ? Ya. Oke. Sudah menentukan yang mana? Oke. Boleh. Semua sudah terkumpul? Oke. Sebelum kita presentasi, kita cairkan dulu suasananya ya. Yuk, berdiri. Hadap ke depan. Oke. Hadap ke depan. Nah, sekarang kita nyanyi dulu. Kalau kau suka hati tepuk dua. Kalau kau suka hati tepuk dua. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tiga. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk dua. Kalau kau suka hati tepuk tiga. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk empat. Oke. Permainan kita sekarang adalah ular, cacing, gajah, semut. Kalau ular, saya bilang ular, maka ular kalian bilang panjang. Kalau saya bilang cacing, pendek. Kalau saya bilang gajah, besar. Kalau saya bilang semut, kecil. Kecil. Oke. Kita latihan dulu. Ular, panjang. Gajah, besar. Semut, kecil. Cacing, pendek. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Sekarang kita mulai presentasi dari kelompok yang pertama. Dari kelompok pertama silakan maju. Kelompok yang pertama analisa kemasannya adalah kemasannya Antani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis kemasan produk dari Antani. Antani diproduksi oleh PT Delnomed Laboratories, merupakan produk herbal yang bermanfaat untuk mengatasi masuk angin, mual, tubuh, badan meriang, serta kelelahan. Antani dijual bebas di apotek atau supermarket dalam kondisi
silakan bertanya. Oke, ya. Dari kelompok 4. Mengapa kemasan akan memilih warna kuning dan merah? Apakah kemasan ini menurut Anda benar? Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi Fani. Warna yang dipilih oleh produk Antani tentunya memiliki warna. Dari beberapa keterangan yang kami peroleh adalah warna merah, warna yang menonjol dan menarik perhatian, warna yang hangat dan meningkatkan adrenalin. Dan warna kuning adalah warna spektrum yang memiliki dimensi mulai rata. Warna ini memberi kesan ceria, hangat, dan bahagia, mempresentasikan rasa asam karena mengingat buah hewan. Oke, bagaimana Fani yang bertanya? Oke, jelas ya? Oke, aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 menganalisa kemasannya Antangin. Ya, warnanya memang merah dan kuning ya. Jadi warna merah dan kuning ternyata spektrum warna ini sangat menarik untuk jenis makanan ya. Nah, selain merah itu merupakan warna semangat, juga termasuk warna yang memang menarik untuk digunakan dalam produk makanan. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4
Silakan. Jawab pertanyaan hari ini. Oke. Produk tepung harum yang diproduksi oleh Bu Mayora tidak perlu diragukan lagi dalam menguasai pasar. Dengan pangsa pasar sebesar 45% di Indonesia dan pertumbuhan penjualannya mencapai 39,6% dibanding tahun sebelumnya, dan penjualannya mencapai 100 juta botol per bulan. Selain rasanya yang nikmat, rasa alami dan melati, kemasannya simpel dan harganya relatif lebih murah dibanding produk sejenis lainnya. Oke. Bisa dipahami ya yang lain? Oke. Silakan ya, Heri. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4. Oke. Bagus sekali ya. Tugasnya sudah kalian kerjakan dengan baik, dengan bagus. Oke. Oke. Untuk presenter terbaik ya. Dari tugas kita hari ini adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4 menerima hadiahnya. Iya. Sama-sama. Untuk presenter terbaik kedua adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke. Oke. Setelah kalian mendapatkan penjelasan materi tentang desain produk dan kemasan yang sudah saya jelaskan, dan juga setelah kalian mengerjakan tugas dari Bu Nurul dengan baik, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Oke? Oke, aplaus dulu. Desain yang baik adalah yang memenuhi standar nasional Indonesia sesuai dengan SNI dan juga memiliki semua atribut yang dibutuhkan di dalam desain kemasan. Oke, ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Oke, silahkan. Rafli. Oke, ramah lingkungan. Aplaus untuk Rafli. Nah, kemasan produk juga harus ramah dengan lingkungan. Karena kita sebagai manusia juga harus menjaga lingkungan kita tetap bersih dan aman hingga anak cucu kita nanti. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas mengenai desain, bagaimana membuat desain kemasan. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah silahkan kalian membawa PC kalian masing-masing, ya. Kemudian disiapkan juga aplikasinya. Jadi nanti kita akan menggunakan Canva ataupun Corel Draw. Nah, jadi silahkan nanti disiapkan itu untuk minggu depan. Oke. Untuk yang terakhir kalinya, Bu Nurul bertanya, bagaimana kesan pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan. Oke, asik. Terima kasih. Aplaus juga untuk kita semua. Oke. Untuk minggu depan jangan lupa disiapkan yang sudah Bu Nurul bilang tadi. Untuk beberapa kriteria yang perlu nanti saya share di grup WhatsApp kita. Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Oke. Tetap jaga kesehatan, jaga fisik, jaga mental,
Jangan tidur terlalu malam, juga jangan terlalu banyak bermain-main di luar. Kemudian gunakan gadget dengan bijak, gunakan gadget dengan bijak, gunakan gadget dengan bijak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak menggunakan gadget bisa berefek negatif terhadap tubuh dan juga terhadap mental. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.